Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin wa'fu anna wa ghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin ila qawlihi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kadal faqru ayyakuna kufran. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kadal faqru, hampir kemiskinan, kefakiran, ayyakuna kufran, menjadikan seseorang terjerumus dalam kekufuran. Di sini bukan faqr anil hajah, tapi faqr anid darurah. Ketika ia fakir sehingga masuk di dalam kategori darurat, yang haram menjadi halal untuknya, seperti bangkai, bahkan khamr, dapat atau hampir memasukkan dan menjerumuskan orangnya di dalam kekufuran. Apa yang menyebabkan dia masuk di dalam kekufuran atau terjerumus dalam kekufuran? Iri kepada orang yang kaya. Lah, iri itu menghabiskan kebaikannya. Seperti api melahap kayu. Iri itu juga tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak puas dengan qada dari Allah untuknya. Karena itu Nabi SAW berlindung kepada Allah daripada kefakiran seperti hal tersebut. Padahal kefakiran itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba. Untuk apa? Untuk ia kembali kepada Allah, untuk ia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi hiasannya para aulia dan para nabi. Fakir itu ketika kita nggak memiliki, sebetulnya itu adalah satu cara Allah untuk hamba tersebut terhubung dengannya. Tapi kalau hamba tersebut nggak ngerti, nggak paham, yang ada ia murka, ia marah, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini karena apa? Karena kefakiran hatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul Ghazali,
Katanya Imamul Ghazali, yang dimaksud adalah kefakiran hati yang menyebabkan seseorang itu kufur. Karena iri itu penyakitnya hati, murka dengan ketentuan Allah juga penyakitnya hati. Kefakiran hati karena tidak memahami, tidak mengerti, menyebabkan ia masuk di dalam kekufuran dengan menentang Allah, tidak ridho dengan Allah. Apalagi dia melihat orang-orang kafir, mereka kaya-kaya, mendapatkan kenikmatan, kemudian memerhatikan banyaknya umat Islam itu fakir, miskin dan teruji. Nah ini karena nggak paham. Padahal Nabi SAW telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surga bagi mereka orang-orang kafir, tapi neraka bagi penjara bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah turunkan ayat, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Allah berfirman, la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian tertipu. Dengan apa? Dengan kemewahan, keindahan, kekayaan orang-orang kafir. Dikasih rumah, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih banyaknya harta. Jangan kalian tertipu dengan itu semuanya. Kenapa? Dikatakan oleh Allah, mata'un qalil. Itu semuanya adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Kemudian nanti mereka akan bertempat, tsumma ma'wahum jahannam. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di neraka jahanam. Wa bi'sal mihad. Tempat yang buruk. Tapi lakinil ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahum jannatun, mereka nanti akan tinggal dan mendapatkan jannat surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, akan abadi selama-lamanya di dalamnya, nuzulam min indillah, pemberian dari Allah, wa ma indallahi khairun lil abrar, dan semua apa yang dari Allah, apa yang ada pada Allah itu sangat baik untuk orang-orang yang baik. Lah ini diturunkan ayat ini kenapa itu tadi? Diturunkan ayat ini karena melihat sebagian orang-orang yang beriman itu kok enak ya, orang-orang musyrik. Mereka itu dalam keadaan tentrem dengan dunianya, dengan kehidupannya. Ini musuhnya Allah, kita nggak ngelihat di mereka kecuali baik kebaikan. Sedangkan kita hampir mati kelaparan. Hampir mati kelaparan. Nah, diturunkan oleh Allah ayat tersebut. Dan sehingga para sahabat itu diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di tempat Rasulullah, Rasulullah tidur dengan bantal yang enggak enak, kemudian beralaskan tikar. Membekas dari tikar tersebut di
pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat hal tersebut menangis Sayyidina Umar. Menangis, lalu Rasulullah berkata, "Ma yubkik?" Apa yang membuat kamu menangis? Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Gaisara fima huma fi wa anta Rasulullah." Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar, mereka dengan istananya, dengan megahnya, dengan tempat yang nikmat, yang layak dan sebagainya, sedangkan engkau Rasulullah dalam keadaan seperti ini. Akhirnya dijawab, "Amatardha an takuna lahumad dunya wa lanal akhirah." Biarkan mereka berdua, yaitu Kisra dan Kaisar, mendapatkan kenikmatan, keindahan dunia, kita mendapatkan kenikmatan akhirat. Mendapatkan kenikmatan akhirat. Lah karena itu orang-orang beriman yang kurang faham, kurang mengerti, kurang memberikan makanan yang nikmat, lezat untuk hatinya, ketika melihat kekayaan mereka akan iri, melihat kefakiran mereka akan murka. Padahal kefakiran itu adalah sebuah kenikmatan. Lihat orang-orang yang soleh, para nabi, para aulia, ketika tanda-tanda kefakiran datang kepada mereka, mereka itu menyambut. Idza ra'aital faqr muqbilan faqul marhaban bi syi'ari salihin. Jika tanda-tanda kefakiran datang, mereka itu langsung menyambut, marhaban bi syi'ari salihin, selamat datang. Simbolnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Lah yang menjadikan seseorang itu kefakiran menjerumuskan karena hatinya kurang meningkatkan atau kurang menguatkan keimanannya, sehingga digoncang sedikit masalah dunianya membuat dia sudah murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga keimanan kita, menguatkan keimanan kita, membersihkan hati kita dari segala penyakitnya, dan menumbuhkan dalam hati kita segala keindahan darinya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.